menyaksikan makalah bahasa Indonesia saya yang berjudul Pemanfaatan biodiesel dari minyak jelantah berdasarkan kualitas pada proses saponifikasi. Pada presentasi kali ini akan membahas 5 garis besar, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua permasalahan dan tujuan, yang ketiga kajian pustaka, yang keempat metodologi, dan yang terakhir adalah hasil penelitian dan pembahasan. Masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang. Pengembangan biodiesel atau bahan bakar energi alternatif sangat strategis untuk mengatasi kelangkaan keberadaan minyak bumi, dan penggunaan bahan bakar dari minyak bumi juga dapat menyebabkan hujan asam, efek rumah kaca, dan perubahan iklim global. Dikarenakan minyak bumi mempunyai banyak permasalahan, maka biodiesel dapat digunakan sebagai bahan pengganti alternatif yang ramah lingkungan, mudah terurai, tidak beracun, bebas dari kandungan sulfur. Minyak jelantah merupakan salah satu bahan yang dapat diolah menjadi biodiesel. Minyak jelantah dapat diubah menjadi biodiesel melalui proses esterifikasi, tetapi beberapa penelitian menggunakan proses saponifikasi untuk menghilangkan sabun pada sampel karena pada proses esterifikasi basa yang bereaksi dengan asam lemak bebas dapat membentuk sabun yang mengakibatkan yield pada biodiesel yang dihasilkan tidak optimal. Masuk pada poin kedua, yaitu permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana cara memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Dan yang kedua, bagaimana kualitas biodiesel dari minyak jelantah dengan menggunakan proses saponifikasi. Dan tujuan pada penelitian ini yaitu mengetahui cara memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel dan mengetahui kualitas biodiesel dari minyak jelantah dengan menggunakan proses saponifikasi. Ada poin kedua, yaitu kajian pustaka. Menurut Singh dan kawan-kawan, pada tahun 2019, biodiesel merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan bakar diesel yang menjanjikan di masa yang akan datang. Biodiesel dapat diproduksi dari bahan terbarukan dan terdiri dari ester alkil dan asam-asam lemak. Yang kedua itu minyak jelantah. Pemanfaatan minyak jelantah sendiri memiliki keuntungan dikarenakan produksi minyak jelantah yang melimpah di Indonesia dan banyak dari minyak jelantah itu tidak digunakan lagi atau tidak termanfaatkan lagi. Ketiga itu proses saponifikasi. Menurut penelitian dari Wibisino 2017, saponifikasi berfungsi untuk menghidrolisis asam-asam lemak menjadi garam-garam asam lemak atau dikenal dengan sabun. Hal ini dikarenakan apabila langsung dilakukan proses esterifikasi, maka basa akan bereaksi dengan asam lemak bebas membentuk sabun yang mengakibatkan yield biodiesel yang dihasilkan tidak optimal. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu katalis NaOH yang berjenis katalis basa. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivitasi agar reaksi dapat berlangsung. Masuk pada poin keempat, yaitu metodologi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas beker 1000 ml, colok pisau 500 ml, termometer, labur Erlenmeyer, buret, pipet tetes, sudip, hot plate, magnetic stirrer, oven, meneraca analitik, mini flash, FLP torch, dan pignometer. Dan bahan yang digunakan yaitu minyak jelantah dari produksi rumah tangga, NaOH, asam sulfat, KOH, etanol 96%, dan aqua. Masuk pada prosedur penelitian. Yang pertama adalah preparasi sampel. Pembuatan biodiesel dilakukan beberapa tahapan seperti preparasi sampel, saponifikasi, dan esterifikasi. Preparasi sampel dilakukan dengan penyaring sampel minyak jelantah. Kemudian sebelum dilakukan esterifikasi harus diketahui terlebih dahulu kadar asam lemak bebas dari sampel yang digunakan. Yang kedua yaitu pembuatan biodiesel. Selanjutnya dilakukan proses saponifikasi dengan menimbang sampel minyak jelantah sebanyak 200 gram, kemudian dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, lalu direaksikan dengan NaOH 2 mol sebanyak 25 ml dengan pengadukan 300 rpm selama 30 menit. Selanjutnya lapisan minyak dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius dan ditambahkan dengan campuran etanol 96% sebanyak 216 gram dan NaOH
N 55 ml sambil diaduk dengan kecepatan 300 rpm selama 1 jam. Kemudian dipisahkan dengan corong pisah ketika masih panas dan didiamkan sebentar hingga terbentuk 2 fase antara minyak dan gliserol. Minyak yang sudah dipisahkan kemudian dicuci dengan aquades panas 70 derajat Celcius sebanyak 3 kali pencucian, kemudian ditimbang dan selanjutnya di oven pada suhu 80 derajat Celcius selama semalam, kemudian biodieselnya ditimbang. Masuk pada poin ketiga yaitu analisis data. Di analisis data ini terdapat 4 pembahasan yaitu persen rendeman, densitas, persen FFA, dan titik nyala. Yang pertama, persen rendeman. Produk yang sudah di oven ditimbang dihitung persen rendeman dari konversi minyak jelantah menjadi biodiesel dan green diesel. Yang kedua adalah densitas. Pignometer yang digunakan dibersihkan dan dikeringkan, kemudian ditimbang pignometer kosong. Sampel dimasukkan ke dalam pignometer dan ditutup. Diperhatikan ada tidaknya gelembung di dalam pignometer, lalu ditimbang dan dihitung densitas dengan massa sampel per volume. Yang ketiga yaitu persen FFA. Sampel yang akan diuji bilangan asam digunakan sebanyak 1 gram dan direaksikan terhadap etanol 96%. Setelah itu dipanaskan dan dititrasi. Dan yang terakhir adalah titik nyala dengan menggunakan alat mini flash FLP touch dan dipilih program dengan standar D6450-05. Masuk pada poin terakhir yaitu yang kelima adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya dapat dilihat sebagai berikut. Diketahui dari hasil penelitian tersebut bahwa persen rendeman menunjukkan konversi minyak jelantah menjadi biodiesel semakin tinggi apabila tidak dilakukan proses saponifikasi. Hal ini dikarenakan apabila dilakukan proses saponifikasi terlebih dahulu, maka asam-asam lemak akan menjadi sabun terlebih dahulu sehingga massa minyak yang dikonversi menjadi biodiesel sudah berkurang terlebih dahulu. Yang kedua adalah densitas. Biodiesel yang diproduksi melalui proses saponifikasi memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan dengan biodiesel yang diproduksi tanpa menggunakan saponifikasi. Hal ini dikarenakan kandungan asam-asam lemak di dalam biodiesel yang melalui tahapan saponifikasi lebih sedikit dibandingkan dengan tahapan saponifikasi. Ketiga yaitu kadar FFA. Kadar FFA pada proses saponifikasi lebih rendah dibandingkan tanpa menggunakan proses saponifikasi. Hal ini dikarenakan kandungan asam-asam lemak bebas di dalam sampel minyak jelantah telah dibebaskan terlebih dahulu membentuk sabun sehingga menghasilkan kandungan asam lemak yang lebih rendah pada biodiesel yang melalui tahapan saponifikasi. Yang terakhir yaitu titik nyala. Nilai titik nyala biodiesel pada proses yang menggunakan saponifikasi lebih tinggi dibandingkan tanpa menggunakan saponifikasi. Hal ini dikarenakan dalam pengujian titik nyala sampel harus dalam keadaan bersih dan murni. Penjelasan presentasi makalah bahasa Indonesia saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.